istriku Dewi Sri, dan kau adikku, Bathara Sukara dan Bathara Swanda. Apa gunanya kita tertitah sebagai dewa kalau kemuliaan yang kita miliki hanya untuk diri kita sendiri? Tahuilah, saat ini manusia sedang sengsara karena angkara murka yang merajalela. Kini saatnya kita turun ke bumi untuk menebarkan kebajikan, menebarkan kebahagiaan dan kedamaian. Kita akan bersama-sama menyelamatkan dunia dari kehancuran. Selamat tinggal adikku dan kau istriku. Kita akan bertemu di dunia. Kakak Danuwati. Loh, adikku Citra Resmi, kamu ada di sini? Iya kakak, aku kemari diajak oleh Kakang Citradarmo untuk menghadap Prabu Partowirio, suamimu. Oh, jadi kamu bersama suamimu? Benar kakak, karena di sini aku juga ingin mengucapkan selamat kepada kakak atas kandungan kakak yang sudah genap 7 bulan. Oh, terima kasih adikku. Loh, kamu juga mengandung? Iya kakak, aku juga mengandung. Usia kandunganku saat ini kurang lebih 3 bulan. Kalau begitu, aku ucapkan juga selamat kepadamu adikku. Aku yakin anak kita akan terlahir seusia. Mereka akan menjadi saudara, sahabat, bahkan bisa menjadi keluarga. Tentu kakak Danuwati, aku yakin anak-anak kita akan bersatu dan mengukir sejarah dunia ini. Oh iya kakak, apa harapan putramu kelak? Apakah kakak menghendaki anak laki-laki atau perempuan? Sebetulnya, aku tidak terlalu berharap anakku terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Karena aku menganggap setiap bayi yang lahir ke dunia itu semua anugerah kasih karunia Tuhan bagi setiap insan manusia. Namun, suamiku selalu berharap putraku terlahir sebagai laki-laki supaya kelak bisa meneruskan tahta Maespati. Berbahagialah kita sebagai wanita, karena kita semua akan diberikan kasih karunia. Kelak, jika bayi kita lahir, kita wajib untuk memelihara, membesarkan, merawat, dan mendidik mereka agar berguna bagi orang lain dan menjadi berkat sesamanya. Berbahagialah kalian semua para istri, karena kalian akan melahirkan seorang anak
yang kelak menjadi permata dunia. Yayi Prabu Citrodharmo, terima kasih atas kedatangan kalian di Maespati. Dan juga terima kasih atas doa-doa yang kalian berikan bagi istriku dan juga putraku yang masih dalam kandungan. Koko Prabu Partoweryo, sepertinya waktu berjalan sangat cepat sekali. Sebenarnya, aku masih ingin berbincang-bincang lebih banyak dengan Koko Prabu. Tetapi, karena aku masih mempunyai tugas di negara Magodo, aku meminta izin untuk kembali ke negaraku, Koko Prabu. Sungguh berat untuk melepaskan kepergianmu, Yayi Citrodharmo. Tetapi, karena kau memaksa untuk pulang ke Magodo, maka hanya doaku yang akan menghantarkan kepulanganmu. Loh, mengapa Yayi Dewi Citrorusmi begitu tergesa-gesa? Apakah tidak tinggal barang sejenak di Maespati? Aku masih merindukanmu, Yayi. Maafkan kami, Kang Mbok Danwati. Memang sulit untuk melepaskan semua kerinduan kita hari ini. Karena tanggung jawab suamiku, maka kami harus segera kembali ke Magodo. Percayalah, Kakak. Kelak, anak-anak kita yang akan meneruskan tali persaudaraan kita ini. Baiklah adikku, jaga diri kalian baik-baik. Dan jagalah kandunganmu. Karena aku merasa bahwa putramu akan terlahir seorang perempuan dan kelak menjadi wanita cantik yang tak kalah dengan paras ibunya. Benarkah, Kakak? Kalau benar demikian, aku akan menikahkan putriku dengan putramu. Sinuwun Prabu Donorojo. Sepertinya Paduka Sinuwun sedang gundah. Ada apa gerangan? Mengapa Sinuwun tidak segera bangkit dari kesedihan Paduka? Peristiwa Romo menikahi Dewi Sukesi masih membuatku luka, Paman. Aku masih belum bisa menerimanya. Semula aku meminta Romo untuk bisa menikahkanku dengan Dewi Sukesi. Tetapi, mengapa justru Romo sendiri yang menikahinya, Paman? Siji pesthi loro jodoh adalah kekuasaan Gusti Sinuwun. Engkang Romo menikahi Dewi Sukesi mungkin sudah menjadi kodrat jagat ini. Tetapi percayalah bahwa siapa menanam, kelak juga akan menuainya. Siapa yang berbuat, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Apakah selamanya aku harus memerintah kerajaan Lokopolo ini tanpa permaisuri? Aku sudah kedua kalinya gagal meminang putri. Pertama kali aku sangat mencintai Dewi Danuwati. Tapi dia akhirnya memilih Prabu Partoweryo, Paman. Kedua, aku berusaha menginginkan Dewi Sukesi. Tapi semua ini membuatku sakit hati, Paman. Tetapi bagaimanapun juga, Paduka harus menikah, Sinuwun. Sudahlah, Paman. Jangan bahas itu lagi. Mungkin ini sudah menjadi nasibku. Karena aku juga sudah bersumpah jika aku tidak mendapatkan Dewi Danuwati atau Sukesi, aku lebih baik tidak menikah untuk selamanya.
Panendro Wonten dawuh Resi Wisnungkara. dan Kaukuh Muko. Wonten dawuh Begawan Wisnungkara. Kamu mendengar sendiri pangandikane Sinuwun Prabu Danaraja. Dia sangat kecewa atas kegagalannya menikah dengan Dewi Sukesi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencari akal untuk menikahkan Sinuwun Prabu Danaraja dengan salah satu putri yang Sinuwun Prabu cintai. Menurutku yang paling tepat, kita akan menikahkan dia dengan Dewi Danuwati. Bukannya mereka semua sudah menikah? Apapun tetap akan kulakukan demi menikahkan Sinuwun dengan seseorang yang dia cintai. Lalu apa rencana Resi Wisnungkara? Perintahkanlah bala tentara Lokopolo untuk bersiaga di perbatasan Lokopolo dan Maespati. Kalian harus mencegah siapapun yang masuk ke wilayah Lokopolo. Aku sendiri yang akan mencuri Dewi Danuwati dan akan segera kubawa ke Maespati. Ngesto akan dawuh. Biongban, Wonten paling dawuh Gusti Ayu. apakah Biong tahu besok putraku terlahir seorang perempuan atau laki-laki? Waduh. Nanti dulu, saya cek dulu nggih. Nah, biasanya kalau buntingnya itu berbentuk lonjong, nah itu pasti cowok. Tetapi kalau bunder, niku mesti cewek. Aduh, kalau ini bunder apa lonjong ya? Kosek-kosek, kok malah kaya londer? Apa itu Biong? Londer itu lonjong tapi kelihatan bunder. Loh. Kok ngeliar aku? Aduh. Biong, sepertinya aku juga ngantuk sekali. Kalau berkenan monggo sare di pangkuan Biong Gusti. Baiklah Biong, aku akan tidur sebentar. Injen Ndara, kula nggih. Kini saatnya aku bisa membawamu ke Lokopolo, Dewi Danuwati. Kau akan menjadi permaisuri bersanding dengan Sinuwun Prabu Danaraja. Gusti Ayu. Loh. Gusti Ayu. Gusti Ayu Danuwati. Kok ora ono ya? Waduh, kek neng ndi iki? Wah nek ilang aku mesti diseneni iki. Gusti Ayu, ten pundi Gusti Ayu?
Begawan Suwandagni, ketahuilah, istriku yang sedang mengandung tiba-tiba hilang dari Mahespati. Dan sampai saat ini aku belum menemukan keberadaan istriku. Maukah kau menolongku, Yayi? Koko Prabu, aku tahu kesedihanmu. Tetapi percayalah bahwa istrimu akan segera ditemukan. Walaupun aku juga meninggalkan istriku yang juga mengandung putraku. Tetapi karena permintaanmu, maka aku akan ikut mencari istrimu sampai ketemu. Apa? Istrimu juga mengandung? Benar, Koko Prabu. Semoga istrimu selalu terjaga, Yayi. Tak seperti aku yang tak mampu menjaga istri sendiri. Semua sudah menjadi takdir yang kuasa, Koko Prabu. Aku yakin segala sesuatu yang terjadi, semua akan ada hikmahnya. Baiklah, izinkan aku undur diri untuk mencari istrimu. Terima kasih, Yayi. Doaku menyertaimu. Mas, Mas Gareng, nggih. pesen minuman. Oke. Saya mau pesen americano cappuccino latte. Waduh Mas, cappuccino ini telas, gak ada ini. Hah? Gak ada? Waduh, adanya apa? Es teh. Wah, kok es teh? Telak saya gatel kalau minum es teh. Wah, wis kere-kere iki minuman kere-kere iki. Bunga Mas Gareng ki. Hai, Dik. Hai Mas. Minum juga. Iya nih, Minum apa? minum jeruk anget. Aduh, jeruk anget. Aduh, buang semuanya buang. Saya traktir minuman paling mahal. Loh, bener ini Mas. Semuanya saya traktir. Hah, pesan sendiri. Ya, pesan semuanya, pesan. Baik Mas, terima kasih ya. Abang baik banget deh. Dik, Ada apa Mas? boleh minta nomor HP-nya nggak? Open BO, nomor WA maksud saya. Boleh? Ya. Wah, HP-nya keren ya Bang. Bagus banget. Loh, jelas. Ini HP bagus ini. Nih, lihat mereknya ini. Ini Metepon. Nah, ini gambar jambu mete kroak. Metepon. Loh, jelas. Ini HP satu-satunya di seluruh jagat raya Indonesia dunia. Cuma Mas Gareng yang punya. Cuma Sultan Gareng yang punya. Wah, Mas Gareng memang kaya ya. Walah, Mas Gareng sudah tidak kaya lagi, Dek. Tapi sudah di atasnya kaya. Mas Gareng sudah menjadi sultan. Maaf Pak Gareng, kali ini Anda saya tangkap. Loh. Ada apa nih, Pak? Mas Gareng harus menurut dan nanti bisa dijelaskan di kantor. Enggak, Pak. Saya Ayo, itu cepat, enggak. tangkap. Tidak, Pak. Sumpah enggak. Enggak. Ampun, Pak. Ampun, enggak. Mas Gareng terlibat judi online. Saya enggak melakukan, mana buktinya, Pak? Aduh. Nanti bisa Aduh, dijelaskan di Pak. kantor. Ayo cepat. Jangan diborgol, Pak. Saya salah apa, Pak? Pak polisi.
tulung anak aku ya, Tru. Aku ora salah apa-apa, Tru. Waduh, Piye Reng, ngandel apa ora? Kowe iki nek dilek karo sedulure ya mbok sing manut. Ngayal. Judi online itu dilarang oleh negara. Betul. Dan kamu sudah tahu sendiri bahwa judi itu juga dilarang oleh agama. Alah emang sidik kok le. Masa ya sidik ngono ya dicekel polisi. Ora ngono to, sithik akeh kuwi kalau sudah dilarang oleh negara ya jangan dilakukan. Loh, kalau kamu melakukan seperti itu, kamu merugikan banyak orang loh, Reng. Wong lek kutuku ya nganggo duitku dhewe. Rugi ya rugi aku dhewe, menang ya menangku dhewe, kalah kalahku dhewe. Lah kok kaya ngene. Lah kok dicekel iki kepiye? Aku pas kalah wingi ra dicekel, mbasan menang kok kecekel. Aduh. Angel tuturanmu kowe iki, Reng Jan. Oh, wis. Angel temen tuturanmu. Polisi-polisi iki do selek karo aku iki. Genah do serek iki, Truk. Wah, nengke wae, Truk. Wah, jan marahi mumet gareng iki. Sudah tertulis dalam pasal 303 ayat 1 KUHP. Barang siapa yang dengan sengaja mengadakan dan memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, hukumannya pidana paling lama 10 tahun. Udar ora kowe, 10 tahun kowe. Gimana? Kamu mau ulang tahun di Hotel Prodeo? Walah, bulane aku ki tetep kleru ta, Truk. Sing kandha bener sapa? Aing-aing. Ya iya, wis ora arep baleni meneh. Aku ora betah, Truk, ning kene. Reng, dirungokke. Iki nek ora tresno tenan karo sedulur, ora bakal aku tekan kene. Oh, ora bakal. Aku ya ora sudi tekan kene nek ora tresno. Ya, Truk ya. Siapa kamu? Beraninya kamu mencuriku dari Maespati. Aku Begawan Wisnungkoro. Dan ketahuilah bahwa aku mencurimu bukan untuk diriku, tetapi untuk sesembahanku di Lokopolo. Dia adalah Prabu Donorojo. Apa? Kakang Donorojo? Tidak. Tidak. Kamu berbohong. Kakang Donorojo tidak mempunyai sifat jahat seperti ini. Kamu benar. Sinuwun Prabu Donorojo tidak mempunyai sifat seperti ini. Dia sungguh raja yang baik. Tetapi, mengapa kamu tidak mau menerima cintanya? Apakah kamu tidak kasihan dengan dia? Dia sangat mencintaimu. Bahkan sampai tidak mau menikah dengan wanita lain karena hanya mencintaimu. Jangan katakan itu. Aku tidak menerima cinta Kakang Donorojo. Karena dia juga pernah mengucapkan jika ingin menikahi Dewi Sukesi dari Alengka. Dan jangan salahkan aku jika aku memilih orang yang benar-benar mencintaiku. Tetapi perlu kamu tahu bahwa dia gagal meminang Dewi Sukesi karena Sukesi lebih memilih Wisrowo ayahnya daripada Sinuwun Prabu Donorojo. Apa? Kakang Donorojo tidak jadi menikah dengan Sukesi? Lalu apa maumu? Aku akan tetap memboyongmu ke Lokopolo dan jadilah istri Sinuwun Prabu Donorojo. Jangan kurang ajar kamu. Kini aku sedang mengandung putra Maespati. Dan perlu kamu tahu, aku sudah mengubur cintaku dengan Kakang Donorojo. Jadi jangan berharap kau mau memboyongku ke Maespati. Jika kamu tidak mau menurut, aku bisa membunuhmu, Danuwati. Lepaskan wanita itu. Loh,
kamu? Iya, aku Swandagni. Semoga kau tidak lupa denganku, Wisnungkoro. Untuk selamanya aku takkan pernah melupakanmu, Swandagni. Tetapi ini bukan urusanmu. Ayo, menyingkirlah. Setiap ketidakbenaran dan ketidakadilan akan menjadi musuhku, Wisnungkoro. Coba saja kalau kau bisa menghentikan langkahku. Kakang Prabu. Oh, istriku. Akhirnya kamu pulang dengan selamat. Yai Swandagni, terima kasih kau telah membawa istriku kembali. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolongmu, Koko Prabu. Kakang, perutku sakit sekali. Sepertinya putramu akan segera lahir. Oh, kalau begitu, Biung Emban, bawalah segera istriku untuk bersalin. Karena dia akan segera melahirkan. Segera, Biung Emban. Ngestu akan dawuh sinuwun. 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 Lihatlah. Putramu terlahir laki-laki, Sinuwun. Apa? Putraku laki-laki? Oh, tapi apa ini? Oh, tidak. Mengapa putraku menggenggam senjata? Senjata apa ini? Putramu terlahir dengan membawa cakra, Koko Prabu. Cakra inilah yang akan memusnahkan segala kejahatan dan keangkaramurkaan. Putramu kelak akan menjadi manusia setengah dewa dan menjadi raja besar, Koko Prabu. Benarkah, Yai? Kalau begitu, putraku ini akan kuberi nama Harjuno Sosro. Aku juga merasa bahagia, Koko Prabu. Tetapi, apakah aku diizinkan untuk meminjam cakra putramu guna menumpas kejahatan orang yang sudah mencelakai istrimu? Aku tidak akan keberatan, Yai. Kau sudah menyelamatkan istriku dan putraku ini. Maka, aku akan meminjamkan senjata cakra putraku untukmu. Swandagni, kau memang licik. Beraninya kau mengelabuhiku. Aku tidak licik, Wisnungkoro. Aku hanya mengembalikan Danuwati ke Maespati. Tetapi,
Sekarang kita sudah tidak ada yang mengganggu. Ayo, apa maumu? Kita bertanding sampai mati. Baik, aku turuti. Prabu Donorojo, apakah kamu juga akan menuntut balas kematian Wisnungkoro? Maaf Tuan, ampunilah prajurit Lokopolo. Kami bersalah, dan aku juga tidak tahu awal permasalahan ini. Woi, Sinuwun. Tetapi dia sudah banyak membunuh bala tentara Lokopolo. Gomuko, diam! Kau tidak berhak berbicara di sini. Kalian semua lancang bertindak tanpa seizinku. Apakah kalian minta kuhukum? Ayo, perintahkan semuanya untuk mundur. Cepat! Ngesto akan dawuh Sinuwun. Maaf Koko Prabu, aku belum sempat mengembalikan cakra ini. Karena putraku sebentar lagi juga akan lahir. Kelak, aku akan mengembalikannya ke putramu.